memperbaikinya. Kita bisa belajar ulang, dari situ kita malah semakin apa ya, jadi semakin mantap lah di dunia tulis menulis. Jadi semakin memantapkan argumentasi kita. Jadi gitu tips dari saya. Oke, jadi itu yang tadi disampaikan sama Bang Eki, macam-macam tipsnya ya, salah satunya ya niat dari hati ya, bukan saja seperti kita ingin membaca Al-Quran ya, membaca semuanya itu juga harus dari hati ya. Jadi mantapkan dari diri kita sendiri bahwa kita ini pantas ya, karena setiap orang itu memiliki bakat yang mana bakatnya itu tidak bisa terlihat kalau kita nggak mau nyoba. Tadi Bang Eki bilang kalau misalkan salah nggak apa-apa, wajar, karena kita masih pemula ya, apalagi kalian, saya sendiri masih tingkat pembelajaran. Kalau misalkan salah ya wajar ya, makanya itu mungkin itu tadi tips dari Bang Eki. Mungkin ini ada lagi Bang Ya silakan. Kayak misalkan teman-teman yang sekiranya mau ditanya tanya. Boleh nih, ada yang mau nanya. Saling sharing aja di sini. Oke. kalau misalkan kayak karya tulis Bang, ada nggak abang pernah nulis di blog atau di apa gitu, gitu. biar mungkin teman-teman bisa baca, karena saya punya temen ya yang sering banget tulis di blognya pribadi tuh. Ya walaupun sekiranya itu tulisannya biasa aja Bang, cuman ketika saya baca kayak wah dia lebih hebat daripada saya, karena dia bisa nulis kosakatanya itu enak dibaca, pas, dan nggak monoton, kosakatanya itu aja Ya. Nah kalau misalkan untuk saya sih, kalau awal-awal menulis ya, awal-awal menulis itu benar saya bikin dari blog dulu sih. Saya nulis dari blog. Dari blog itu saya isi tulisan tentang, kadang ya menanggapi suatu isu, atau ya sebatas curhat juga, kadang melalui tulisan juga gitu. Nah tetapi juga masih diperhati juga sama teman-teman, seenggaknya dengan apa ya, dengan adanya media sosial kadang kita gak sepenuhnya sadar bahwasanya lewat media sosial kita sudah mengeluarkan sebuah pemikiran kita, kadang seperti itu. Kadang kita ngambil status apa, nah itu juga udah bagian dari literasi, tapi secara sederhana. Kalau misalkan untuk saya sih ya awal-awal nulis ya mungkin dari blog sih. Saya dari bikin blog dulu, sampai saya bikin blog tuh 2 kali. Pertama bikin blog yang dari mereknya, merek ya, blog dari Blogspot, pertama dari Google kan. Nah itu disuspend tuh, padahal tulisan udah banyak kan. Itu udah gimana gitu, udah Sayang banget Bang ya. sayang banget. Terus yang kedua itu bikin baru namanya WordPress. Nah yang sekarang blog ini memang apa ya, blog yang benar-benar saya curahkan, kadang perasaan, kadang ya isu, menanggapi isu. Ya saya menerapkan sih lebih melalui blog. Kadang memang orang ketika misalkan dia ingin apa ya, istilahnya dia ingin menyuarakan sesuatu, tapi kadang dia nggak bisa. Itulah, tapi dia menyuarakannya lewat blog, lewat media sosial, atau melalui media lah. Seenggaknya dia ada media untuk bersuara, meskipun nggak semua orang itu paham. Akan tapi kadang orang merasa yang penting perasaan gue keluar dulu dah, perasaan gue udah keluar, gue udah tenang. Yang penting gimana caranya gue menyuarakan unek-unek lah istilahnya gitu. Unek-unek yang ada dalam pikiran, yang ada dalam hati, kadang dikeluarkan melalui tulisan. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang sekiranya pengen mau jadi penulis pemula, teman-teman juga bisa bikin blog sendiri. Atau kalau misalkan teman-teman mau, Geopelajar bisa ngasih wadah juga ke teman-teman, ngasih wadah teman-teman untuk menulis di sana. Terutama di sana di Geopelajar ini kita kebetulan juga ngebuka masalah tentang berita, bisa berupa artikel, juga hal-hal yang berkaitan dengan sastra. Teman-teman juga bisa menyalurkan tulisan-tulisan, menyuarakan ekspresi kalian di Geopelajar. Jadi mungkin itu Bang Fadli, kalau misalkan untuk masalah apa ya di dunia tulis menulis, kalau misalkan saya bermulai dari mana, ya saya lewat sih media online sih. Kadang melalui Facebook juga, kadang melalui media sosial. Cuman kalau misalkan media sosial biasa, kadang ya huruf-huruf karakter itu nggak sampai penuh, kadang nggak bisa menyangkut sampai penuh. Tapi kalau misalkan blog, itu masih bisa sampai mau berapa kata dia juga bisa. Nanti sih gimana sih nyamannya teman-teman aja. Kembali lagi ke minat ke teman-teman masing-masing. Oh iya, ini ada pertanyaan Bang dari Muhammad Iqbal Syabana. Oh iya, Sabana. Dia menanyakan bahwa ada nggak keluh kesah abang ya jadi pimpinan redaksi dari Geopelajar gitu.
Keluh kesahnya itu yang mungkin di sini dia menanyakannya yang jelek-jeleknya, karena Oh, kalau jelek yang ya? bagus kan mungkin udah biasa lah. Udah biasa ya? Dia maunya yang jelek-jeleknya gitu. Ada nggak ada dapat sindiran dari temen atau dari orang-orang di sekitar apa gitu tentang tulisan abang sendiri? Kalau misalkan untuk apa ya, kendala istilahnya ya. Iya. Kalau misalkan kendala dalam menulis atau kendala dalam geopelajaran itu sendiri, saya lebih kepada pertama itu konten sih. Kadang pusing masalah konten. Kadang kan kalau misalkan berita tentang pelajar itu, dia itu nggak update setiap hari. Setiap hari istilahnya. ada ya? Setiap hari ada masalah seputar keterpelajaran lah. Seputar pendidikan juga nggak setiap hari. Nah itu dia. Paling kalau misalkan untuk paling banget kendala itu masalah konten. Makanya di satu sisi juga geopelajar juga masih baru ya, masih baru, dan juga kapasitas dan kapasitas teman-teman juga lumayan bagus, cuman kekurangan sumber daya lah. SDM aja kurang SDM, misalnya kita bisa bagi-bagi. Nah makanya itu saya juga ngajak teman-teman semua di sini ya untuk ikut bergabung sama kita untuk menjadi redaktur atau menjadi istilahnya kita menjadi reporter atau redaktur di geopelajar ini, sehingga geopelajar ini bisa menyebar luas ke jagat-jagat ke dunia pelajaran, bisa di seluruh wilayah lah istilahnya, lebih baiknya kalau baiknya seperti itu. Mungkin kalau misalkan untuk kendala sih pertama itu benar-benar masalah konten yang akan kita bahas atau konten yang mau kita tulis, karena kita juga harus observasi dulu kan. Karena nggak sembarang yang tulis-tulis aja. Iya, karena kita juga nggak sembarang menulis-nulis saja. Akan kalau misalkan kita ingin mengutip, kita juga harus sertakan kutipannya. Misalkan kita mengutip dari mana, dari media ini, kita harus menyertakan medianya media apa. Karena sebagai landasan ya. Ya, dia sebagai landasan satu, yang kedua karena memang kita hidup di negara hukum ya. Kita hidup di negara hukum, ya di mana di sana juga berlaku yang namanya hak cipta. Oh iya. Ada hak cipta, juga ada hak di sana juga ada undang-undang pers, bahwasanya juga kita juga nggak bisa menulis sembarangan tanpa mengutip. Kalau misalkan untuk mengutip ya, tanpa menyertakan sebuah kutipan apa yang kita sertakan di sana. Seperti itu sih. Mungkin sebelum yang terakhir ada satu lagi bang, ya kita sambung terus ini. Sambung dulu saya silakan mau nanya teman-teman. Sampai maghrib ini. Terus sampai mari. Ya masih ada setengah jam lagi lah menjelang membuka. Mungkin yang pengen ditahu sama rekan-rekan dan teman-teman semuanya itu untuk cara penulisan bang. Kan dari tadi kita belum bahas nih. Oh gitu ya. Cara ya. penulisan langkah-langkahnya itu seperti apa? Karena kan biasanya orang itu nulis langsung brut khatam. Oh ya. Padahal di situ pastikan setiap tulisan kayak tadi abang bilang memiliki makna-makna tersendiri, ya unsur-unsur tersendiri, ataupun jiwa dari penulisnya itu pasti masuk dalam komponen tulisan tersebut. Mungkin bisa dikasih tahu ya langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk menjadi seorang penulis. Untuk langkah-langkah ya, tapi kita harus tahu dulu nih, maksudnya tulisan yang akan kita sertakan itu konteksnya apa dulu. Ya. Misalkan kalau misalkan berita, dunia jurnalisme lah istilahnya, jurnalisme berita itu kita untuk memulai itu kita bikin kerangka beritanya dulu. Kerangka beritanya kita sertakan dengan rumus 5W1H, mungkin teman-teman juga tahu 5W1H. Nah itu rumus awalnya di situ untuk mengangkatkan kita ke menulis. Yang kedua, kalau misalkan kita ingin menulis sebuah artikel atau opini. Nah, kalau misalkan untuk opini, artikel atau berupa tulisan yang sekiranya pengen kita keluarkan lah, misalkan pendapat kita ingin kita keluarkan, itu ada rumus yang namanya tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketiga hal itu? Nah, tesis itu berupa misalkan kita mendeskripsikan sebuah isu yang isu yang beredar seperti sekarang lah, isu yang beredar saat ini lah, kita deskripsikan dulu itu berupa tesis. Kemudian di poin selanjutnya itu ada sintesis. Nah, ada antitesis. Antitesis itu yang berupa konflik. Artinya dari sedemikian isu yang dibahas, dideskripsikan itu, kira-kira konflik apa yang ada di dalam isu tersebut, atau hal apa yang menjadi permasalahan oleh masyarakat. Nah itu namanya antitesis. Kita jabarkan
konfliknya seperti apa, permasalahannya seperti apa kita sertakan. Misalkan kalau misalkan kita mempunyai pengetahuan ya, kadang kita misalkan ingin mengutip sebuah pendapat orang lain atau ingin menyertakan gagasan-gagasan kita, bisa dicurahkan buat itu. Nah yang ketiga itu ada sintesis. Sintesis itu lebih kepada penyelesaian, istilahnya penyelesaian daripada konflik itu. Misalkan solusi apa yang kita tawarkan terhadap isu tersebut. Misalkan kayak sekarang itu ada gagasan mengenai wacana mengenai diturunkannya BBM ketika pandemi COVID. Nah, kita deskripsikan dulu, misalkan dari dari diturunkannya BBM, isunya apa, maksudnya permasalahannya apa, kita lihat deskripsi isunya. Misalkan diturunkannya BBM ini untuk memerhatikan pendapatan dari supir ojek online atau supir angkot lah istilahnya di situ. Tujuannya seperti itu. Lalu di antitesisnya di konflik yang ada apa? Misalnya dari orderannya kurang apa segala macam lah, istilahnya ya hal-hal yang sekiranya dapat menyebabkan masalah ketika dalam isu tersebut. Yang ketiga itu ada sintesis. Sintesis itu yang tadi seperti saya jabarkan, bahwasanya kalau misalnya sintesis itu penyatuan dari tesis dan antitesis yang melahirkan sebuah solusi atau sebuah jalan keluar untuk menghadapi permasalahan tersebut. Kalau misalkan kita bisa menawarkan solusi yang dikeluarkan seperti apa, misalkan penurunan BBM ini harus merata, jangan hanya gini karena mengingat dari pandemi ini ekonomi masyarakat ini semakin menurun, maka pemerintah seharusnya untuk menurunkan harga BBM untuk seluruh kalangan. Nah, mungkin itu salah satu contoh dari sintesis penyelesaian sebuah isu, penyelesaian sebuah permasalahan yang ada di yang beredar sekarang. Ya mungkin ini pertanyaan dari saya Bang. Misalkan sebuah tulisan itu bisa dilihat dari judulnya saja atau tidak? Nah, ini juga semacam apa ya? Ini semacam permasalahan ya di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang kita ngelihat judul berita, kita langsung bisa menyimpulkan sesuatu. Nah itu namanya tuh pemikiran-pemikiran yang clickbait lah kadang. Clickbait itu ketika kita melihat di judul berita, tapi kita tidak memerhatikan isi berita, sehingga kita langsung menyimpulkan sesuatu. Nah itu nggak baik ya teman-teman. Kadang itu nggak baik karena kadang sih apa ya istilahnya, clickbait itu kadang yang apa istilahnya, ini yang membuat kita sesat pikir sih kadang. Sesat pikirnya dalam hal apa ya, ketika kita menyimpulkan sesuatu tapi kita tidak melihat secara utuh dalam tulisan tersebut, ya sama saja kita kalau kita sebarkan lagi sama aja kita menyebarkan sebuah apa ya, sebuah permasalahan lagi. Udah ada masalah, terus bertabayun dulu ya, sehingga ya masalahnya tambah banyak ya. Makanya kita harus pahami dulu. Kadang kita lihat berita nih, di berita itu jangan lihat dari judul, karena mentang-mentang judulnya kadang istilahnya memikat minat kita, memikat hati kita. Kita harus lihat secara utuh. Maksudnya dari judul ini maksud yang ditertera itu apa sih maksudnya? Misalkan dalam berita ya, berita tersebut membahas masalah apa sih? Nah, itu harus diperjelas lah. Karena memang kadang judul berita itu kadang bisa diedit sih kadang. Maksudnya di judulnya seperti apa, tapi yang beredar ke masyarakat seperti apa. Nah, kadang itu ya dari penulisnya apa, tapi pas turun ke masyarakat beda ya. Ya, kadang sih itu juga ya ulah oknum-oknum, kadang oknum yang memiliki kepentingan tertentu. Makanya kita juga harus jangan terlalu percaya, apalagi kayak screenshot berita yang cuma sekedar judul tapi nggak memahami isi berita. Makanya kita harus ya membiasakan diri untuk membaca. Oke, terima kasih. Jadi itu intinya teman-teman. Saya juga sendiri sebagai orang awam, ketika melihat berita kan biasanya di HP kan langsung muncul kan ya. Kalau HP kita nyangkut di Google Chrome dan segala macam, itu HP kita langsung teng kuat. Ibaratnya kalau cuma baca judul kayaknya makanya ini bahaya juga. Makanya kita sebagai pelajar atau orang awam dibiasakan dari sekarang jangan hanya dilihat dari judul. Ya dibiasakan dari sekarang, coba dibuka beritanya, apa isi dari beritanya. Kalau misalkan masih ganjel, itu bertabayun sama siapa? Sama orang-orang yang mengerti. Jangan mentang-mentang kita beritanya kita nggak senang. Misalkan saya nggak senang sama si A, terus saya baca nih beritanya, akhirnya langsung saya sebar aja tanpa bertabayun dulu.
atau kita juga bisa metodenya seperti ini. Kalau misalkan kita baca berita ini, kita juga harus melihat sumber lain. Oh iya, iya. Itu sebagai pembanding lah, Referensi juga sebagai pembanding bahwasannya kira-kira di sini apa yang bisa kita ambil dari kedua hal ini, dari berita yang diupdate di dua media misalkan, katakan di dua portal ini seperti apa. Nah itu harus berbanyak sumber sih, sumber sama referensi. Oke. Mungkin ini yang terakhir ya, tenangnya yang terakhir karena kameramen juga kayaknya udah ngantuk gitu ya. Kameramen kayaknya udah ngantuk ya, karena juga kita dalam puasa kan, kurangnya asupan di depan, ngomong terus kayaknya serasa aduh Gimana? mulut berwar, perut bergoyang gitu kan, bahaya kalau kayak gitu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Mungkin dari saya mau minta pesan-pesan dari Bang Eki sendiri sebagai ya mungkin di Jakarta Utara, di kalangan kita IPNU IPPN itu sebagai orang yang demen nulis lah ibaratnya gitu kan ya. Mungkin bisa dikasih pesan-pesan bagi teman-teman sekalian di rumah sana untuk kedepannya itu literasi di Jakarta Utara khususnya IPNU dan IPPNU itu lebih baik. Kalau misalnya untuk saya sih pertama saya apresiasi kepada teman-teman dari IPNU, IPPNU yang sudah menyelenggarakan acara ini, karena memang acara yang ini memang menambah wawasan sih, kalau menurut saya menambah wawasan dari teman-teman ke pelajar khususnya di tengah pandemi seperti ini ya. Seenggaknya di tengah pandemi seperti ini kita juga butuh wawasan-wawasan yang sekiranya memang sekiranya wawasan yang benar-benar penting lah, karena memang meskipun di tengah pandemi seperti ini pendidikan itu harus tetap, mencari ilmu itu harus tetap berjalan di sana. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman literasi teman-teman, pertama untuk menyampaikan ke orang lainnya pertama kita harus menyatukan dulu pemikiran dari teman-teman pengurus, khususnya dari teman-teman IPNU IPPNU sendiri. Jadi sebelum kita untuk menyebarkan ke teman-teman pelajar, ke masyarakat pada umumnya, seenggaknya kita harus perkuat di SDM pengurusnya. Kalau misalkan ingin bergerak dalam literasi, ya kita harus juga perkuat literasi kita, apa yang disampaikan, dan juga kita juga harus pahami betul apa yang harus kita sampaikan kepada teman-teman pelajar. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ke teman-teman pelajar itu malah memberatkan teman-teman pelajar. Akan tapi dari literasi tersebut seenggaknya mereka tuh bisa meningkatkan minat dulu lah. Kadang minat itu kadang hal yang sederhana tapi ya sulit gitu, karena ini masih termasuk mood lagi-lagi anggot-anggotan. Makanya juga ini harus dikemas benar-benar sama teman-teman IPNU, salah satunya melalui ya forum seperti ini, agenda seperti ini. Nah ini sebuah hal yang positif dan juga melahirkan hasil yang positif juga buat teman-teman. Dan yang kedua, untuk pemahaman literasi ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ya perbanyak referensi, perbanyak membaca untuk untuk sebagai modal kita dalam menyampaikan sesuatu, dalam melahirkan suatu program, misalkan melahirkan suatu program atau melahirkan sebuah karya. Nah, saya juga kesan yang ada seperti sekarang ini, kesan saya untuk teman-teman IPNU, IPPNU khususnya, kesannya baik. Alhamdulillah, IPNU, IPPNU di Jakarta Utara sudah mulai menggaungkan literasi, sudah menggaungkan beberapa program untuk pelajar. Saya berharap teman-teman dari IPNU, IPPNU bisa istiqomah ke depannya, bisa melahirkan gagasan-gagasan yang lebih baik lagi, lebih solid lagi, sehingga kita sebagai pelajar juga seenggaknya bisa dapat menularkan tertular dari ilmu-ilmu yang sudah disiapkan atau yang digagas oleh teman-teman IPNU sama IPPNU. Mungkin seperti itu kesannya. Yang penting ya tetap semangat buat teman-teman IPNU, IPPNU ke depannya, apapun halangannya, apapun hambatannya seperti pandemi saat ini, jangan sampai menurunkan semangat dari teman-teman semua untuk berkhidmat, untuk syiar, untuk membesarkan nama organisasi.
Mungkin seperti itu dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin intinya itu kita sebagai pelajar ya harus lebih meningkatkan lagi jiwa pembaca kita dalam diri sendiri dengan niat yang tulus. Ya, walaupun misalkan saya hari ini baru mau baca sedikit, oh nggak apa-apa, itu lebih baik daripada nggak mau baca sama sekali. Nah, betul kan. Sekarang kita juga udah di zaman sekarang ini kita juga udah bisa akses kemana-mana sih informasi. Iya. Udah kita bisa mendapatkan akses kemana aja, bahan bacaan apa aja. Sekarang lebih mudah lah. Gak bisa ini kita tinggal main gadget, pesen, nyampe tuh. Iya. Atau kita tinggal klik di browsing, udah ada gitu. Iya. Itu semacam sebuah jalan juga sih, jalan untuk menambah wawasan. Ya kalau bisa sih harus beli bukunya biar bisa dibuka-buka, bisa diulang-ulang. Sekalinya menambah koleksi juga gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih. Jadi membaca itu penting ya. Jadi untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Misalkan kita membaca sesuatu yang sekiranya itu belum yakin di diri kita, mulailah dari sekarang kita bertabayun atau mencari referensi lain atau mencari informasi yang lebih akurat. Misalkan kita mentok di antara yang satu dan yang satu, ini yang lebih benar yang mana, kita lebih baik melihat kepada tokoh yang mengerti. Jangan kita asal memberitahu, jangan kita asal membagikan, takutnya itu menjadi bencana bagi diri kita sendiri. Sekarang karena udah banyak ya, khususnya di Indonesia itu ketika ada sebuah kabar yang tidak benar adanya disebarkan, akhirnya itu menjadi musibah sendiri bagi yang membagikan. Makanya mulai sekarang kita lebih teliti lagi sebagai pelajar, kita harus lebih mengerti tentang apa itu yang namanya berita yang baik dengan berita yang tidak baik. Ya mungkin itu saja sih dari saya, Bang. Ya, Ada tambahan lagi? udah mungkin saya pesannya cuma tetap semangat lah buat teman-teman semua. Ya. Jadi pesan dari saya juga, Ya. walaupun situasi seperti ini, ya kita harus giat-giat membaca karena seperti tadi udah dikasih tahu sama Bang Eki, HP pun bisa menjadi tempat baca yang baik asal kita mau mencari di informasi yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Minum dulu. Minum. Akhirnya. Iya, kiri.